Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga pada masa pandemi ini kita selalu diberi kesehatan dan tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tanpa memperpanjang mukadimah, saya dan kawan-kawan dari kelompok 5 dalam mata kuliah patofisiologi akan membahas sedikit dari hasil diskusi kami mengenai sistem endokrin. Baiklah kawan-kawan, saya akan melanjutkan presentasi yaitu menjelaskan tentang sistem endokrin. Sistem endokrin adalah kumpulan kelenjar yang menghasilkan atau memproduksi hormon-hormon. Sistem tersebut menggunakan hormon-hormon untuk pengendalian dan pengaturan metabolisme tubuh, tumbuhan dan perkembangan tingkat energi, reproduksi, dan respon terhadap cedera, stres, dan suasana hati. Hormon diantara lain mempengaruhi yaitu diabetes mellitus, hipotiroid, dan hipertiroid. Nah, kali ini kita akan membahas pengertian itu diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme yang ditandai dengan hipoglikemia yang berhubungan dengan abnormalitas metabolisme karbohidrat, lemak, protein yang disebabkan oleh penurunan sekresi insulin atau penurunan sensitivitas insulin. Keduanya yang menyebabkan komplikasi kronis mikrovaskuler dan neuropati. Klasifikasi diabetes mellitus yaitu diabetes mellitus tipe 1 atau insulin dependent atau diabetes mellitus atau IDDM. Diabetes mellitus tipe ini terjadi karena adanya detraksi sel beta pankreas karena sebab autoimun. Pada diabetes tipe ini dapat sedikit atau tidak sama sekali sekresi insulin, ditentukan dengan level protein C yang jumlahnya sedikit dan tidak terdeteksi sama sekali manifestasi klinis. Yang kedua, diabetes tipe 2 yaitu insulin non-insulin dependent diabetes mellitus atau NIDDM. Pada penderita diabetes mellitus tipe ini terjadi hiperinsulinemia. Terapi insulin tidak bisa membawa glukosa ke dalam jaringan karena terjadi resistensi insulin yang merupakan turunan kemampuan insulin untuk merangsang pengambilan glukosa oleh jaringan. Selanjutnya, diabetes tipe lain. Diabetes tipe ini terjadi karena etiologi lain, misalnya pada gangguan genetik fungsi sel beta, gangguan genetik kerja insulin, dan penyakit pankreas. Selanjutnya, diabetes gestasional selama masa kehamilan. Diabetes mellitus tipe ini terjadi di mana intoleransi glukosa didapati pertama kali pada masa kehamilan. Biaya pada transmitter kedua dan ketiga kembali normal setelah melahirkan. Selanjutnya, manifestasi klinis diabetes mellitus. Menurut American Diabetes tahun 2010 yaitu yang pertama, banyak kencing atau poliuria. Ginjal tidak dapat berfungsi menyerap kembali gula yang berlebihan di dalam darah. Gula ini akan menarik air keluar dari jaringan yang mengakibatkan penderita mengalami sering kencing. Kencing yang sering dan jumlah yang banyak akan mengganggu penderita terutama pada waktu malam hari. Yang kedua adalah banyak minum atau polidipsia. Rasa haus amat sering dialami oleh penderita karena banyaknya cairan yang keluar melalui kencing. Keadaan ini justru sering disalah tafsirkan yang mengira sebab rasa haus ialah karena udara yang panas atau beban kerja yang berat. Untuk menghilangkan rasa haus, penderita banyak minum. Selanjutnya itu banyak makan atau polifagia. Rasa lapar yang semakin sering ditimbulkan pada penderita diabetes mellitus karena pasien mengalami keseimbangan kalori negatif sehingga timbul rasa lapar yang mengakibatkan banyak makan.
Saya Indah Deni Pratiwi akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu masih mengenai manifestasi klinis dari diabetes mellitus. Selanjutnya yang keempat yaitu penurunan berat badan dan rasa lemah. Penurunan berat badan yang berlangsung dalam relatif singkat harus menimbulkan kecurigaan. Hal ini dapat disebabkan glukosa dalam darah tidak dapat masuk ke dalam sel, sehingga sel kekurangan bahan bakar untuk menghasilkan tenaga. Untuk keberlangsungan hidup, sumber tenaga diambil dari cadangan lain, yaitu sel lemak dan otot. Akibatnya, penderita kehilangan jaringan lemak dan otot sehingga menjadi kurus. Yang kelima yaitu gangguan syaraf tepi dan kesemutan. Penderita mengeluhkan rasa sakit atau kesemutan terutama pada kaki di waktu malam hari. Yang keenam yaitu gangguan penglihatan. Pada fase awal diabetes sering juga dijumpai gangguan penglihatan berupa pandangan yang kabur. Nah, selanjutnya yaitu mengenai etiologi dari diabetes mellitus atau penyebab dari diabetes mellitus. Yang pertama yaitu pola makan. Makan secara berlebihan dan melebihi jumlah kadar kalori yang dibutuhkan dapat memacu timbulnya diabetes mellitus. Hal ini disebabkan jumlah insulin yang dihasilkan oleh sel beta pankreas mempunyai kapasitas maksimum yang disekresikan. Oleh karena itu, mengkonsumsi makanan secara berlebihan dan tidak diimbangi oleh sekresi insulin dalam jumlah yang memadai dapat menyebabkan kadar gula darah meningkat dan menyebabkan diabetes mellitus. Kemudian yang kedua yaitu obesitas. Obesitas merupakan suatu keadaan di mana terjadi penumpukan lemak di dalam tubuh sehingga melebihi batas yang baik untuk kesehatan. Orang yang gemuk dengan berat badan melebihi 90 kg mempunyai kecenderungan yang lebih besar untuk terserang diabetes mellitus dibanding dengan orang yang tidak gemuk. Kemudian yang ketiga yaitu faktor genetis. Seorang anak dapat mewarisi gen penyebab diabetes mellitus dari orang tuanya. Biasanya, seorang yang menderita diabetes mellitus mempunyai anggota keluarga yang juga menderita penyakit diabetes. Jika kedua orang tua menderita diabetes, insiden diabetes pada seorang anak akan meningkat. Risiko terbesar bagi anak-anak terserang diabetes apabila salah satu atau kedua orang tua mengalami penyakit ini sebelum berumur 40 tahun. Yang keempat yaitu penggunaan bahan-bahan kimia dan obat-obatan. Bahan kimiawi tertentu dapat mengiritasi pankreas yang menyebabkan radang pankreas. Peradangan pada pankreas dapat menyebabkan pankreas tidak berfungsi secara optimal dalam mensekresi hormon yang dibutuhkan untuk metabolisme dalam tubuh, termasuk hormon insulin. Yang kelima yaitu penyakit dan infeksi pada pankreas. Mikroorganisme seperti bakteri dan virus dapat menginfeksi pankreas sehingga menimbulkan radang pankreas. Hal ini menyebabkan sel beta pankreas tidak bekerja optimal dalam mensekresi insulin. Beberapa penyakit tertentu seperti kolesterol tinggi dan dislipidemia dapat meningkatkan resiko terkena diabetes mellitus. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai patofisiologi dari diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus yang merupakan penyakit dengan gangguan pada metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak karena insulin tidak dapat bekerja secara optimal, jumlah insulin yang tidak memenuhi kebutuhan, atau keduanya. Gangguan metabolisme tersebut dapat terjadi karena kerusakan pada sel-sel beta pankreas karena pengaruh dari luar seperti zat kimia, virus, dan bakteri. Penyebab yang kedua yaitu penurunan reseptor glukosa pada kelenjar pankreas, dan yang ketiga yaitu karena kerusakan reseptor insulin di jaringan perifer. Insulin yang disekresikan oleh sel beta pankreas berfungsi untuk mengatur kadar glukosa darah dalam tubuh. Kadar glukosa darah yang tinggi akan menstimulasi sel beta pankreas untuk mensekresi insulin. Sel beta pankreas yang tidak berfungsi secara optimal sehingga berakibat pada berkurangnya
sekresi insulin menjadi penyebab kadar glukosa darah tinggi. Penyebab dari kerusakan sel beta pankreas sangat banyak, seperti contoh yaitu penyakit autoimun atau penyakit idiopatik yang tidak diketahui penyebabnya. Baiklah, sekarang kita masuk ke penata laksanaan diabetes mellitus. Bisa menggunakan terapi farmakologi ataupun terapi non-farmakologi. Nah, jika menggunakan terapi farmakologi, bisa menggunakan yang pertama insulin ataupun obat-obat antidiabetik oral. Nah, seperti golongan dari sulfonylurea yaitu glibenclamid, glimepirid, golongan meglitinid yaitu repaglitinid dan mitiglинid, golongan biguanid contohnya metformin, golongan thiazolidinedion contohnya pioglitazone, dan golongan glukosidase contohnya akarbose dan miglitol. Kemudian jika menggunakan terapi non-farmakologi bisa yaitu dengan cara pengaturan diet untuk menurunkan berat badan. Yang kedua yaitu penyuluhan mengenai penyakit diabetes kepada pasien. Yang ketiga yaitu olahraga, dan yang keempat yaitu atur pola makan dan gaya hidup yang lebih sehat. Saya Nurdin Tunisa, NIM 2101237. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipotiroid. Hipotiroid merupakan sindrom klinis akibat defisiensi produksi dan sekresi hormon tiroid atau kelainan aktivitas reseptor hormon tiroid. Hipotiroid terjadi ketika kelenjar tiroid tidak cukup untuk memproduksi hormon tiroid, yaitu hormon triiodothyronin T3 dan tiroksin T4. Kekurangan hormon tersebut dapat mengubah cara tubuh memproses lemak. Nah, akibatnya penderita dapat mengalami kondisi lain seperti kolesterol tinggi, arteriosklerosis, dan serangan jantung. Selanjutnya, klasifikasi hipotiroid. Di sini hipotiroid terbagi menjadi 3. Yang pertama, hipotiroidisme primer, di mana gangguan ini terjadi pada kelenjar tiroid yang disebabkan oleh kelenjar tiroid yang gagal dalam memproduksi hormon tiroid. 2. Hipotiroid sekunder, yaitu kondisi di mana masalah terjadi pada kelenjar pituitari otak yang mengawasi kerja kelenjar tiroid sehingga terjadinya defisiensi hormon TSH yang dihasilkan. Yang ketiga, hipotiroid tersier, yaitu gangguan kelenjar tiroid yang disebabkan oleh defisiensi TRH yang dihasilkan oleh hipotalamus. Manifestasi klinis dari hipotiroid yang pertama, penurunan nafsu makan, rambut rontok, terjadinya penimbunan cairan pada pleura, kemudian konstipasi, terjadinya menorragia atau haid dalam jumlah darah yang banyak, kemudian penurunan fungsi memori otak dan pendengaran. Etiologi hipotiroid. Kondisi hipotiroidisme dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti 1. Kerja sistem kekebalan tubuh. Nah, sistem kekebalan tubuh ini dapat menyerang infeksi, juga dapat menyerang kelenjar tiroid, sehingga menimbulkan gangguan pada kelenjar tersebut. Akibatnya, tiroid tidak dapat memproduksi cukup hormon tiroksin. Nah, kondisi hipertiroidisme ini disebabkan oleh serangan sistem kekebalan yang umumnya berupa penyakit Hashimoto. 2. Pengobatan tiroid sebelumnya. Pengobatan kanker tiroid atau hipertiroidisme dapat menyebabkan efek samping dari hipotiroidisme. Nah, yang ketiga, kekurangan iodium. Tubuh memerlukan iodium untuk memproduksi hormon tiroksin. Nah, bila tubuh mengalami kekurangan iodium, maka kelenjar tiroid akan dapat mengalami gangguan. Yang keempat, bawaan sejak lahir. Hipertiroidisme kongenital terjadi karena kelenjar tiroid yang belum berkembang sempurna di dalam kandungan. Namun, kondisi ini cukup jarang terjadi. 5. Masalah pada kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari berfungsi mengendalikan kelenjar tiroid. Jika terjadi masalah pada kelenjar pituitari, maka hal ini dapat mengakibatkan hipotiroidisme. 6. Obat-obatan. Beberapa obat-obatan dapat menyebabkan kondisi hipertiroidisme. Misalnya, penggunaan litium, obat depresi, amiodaron, obat jantung, dan interferon, yaitu obat kanker dan obat hepatitis C. Patofisiologi hipertiroid.
dapat disebabkan yang pertama, hipotalamus gagal untuk membuat atau memproduksi hormon TRH, sehingga dapat menyebabkan gangguan rangsangan hipofisis anterior. Kemudian tidak terjadi sintesis pada kelenjar TSH, sehingga dapat menyebabkan gangguan sintesis hormon tiroid. Yang kedua, kerusakan kelenjar tiroid yang diakibatkan oleh operasi, radiasi, tiroiditis autoimun, kemudian karsinoma, juga dapat menyebabkan gangguan sintesis pada hormon tiroid. Yang ketiga, konsumsi obat OAT atau tionamid yang berlebihan. Gangguan sintesis hormon tiroid ini akan dapat menyebabkan kondisi hipotiroid. Nah, akibat kondisi hipotiroid akan menyebabkan produksi ATP dan ADP menurun, sehingga energi tubuh berkurang. Kemudian tubuh akan merasa lemas, capek, dan letih, sehingga terjadi fatigue. Kemudian tidak bisa beraktivitas secara normal dan terjadi intoleransi pada aktivitas. Hipotiroid juga menyebabkan gangguan metabolisme, sehingga produksi kalor menurun, kemudian penurunan suhu tubuh, kulit terasa dingin sehingga menyebabkan kondisi hipotermia. Selanjutnya, akibat hipotiroid dapat menyebabkan fungsi gastrointestinal seperti peristaltik usus menurun, sehingga absorpsi cairan atau obat di usus meningkat dan menyebabkan konstipasi. Baiklah, saya Miftah akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Apa sih hipertiroidisme? Hipertiroid atau hipersekresi hormon tiroid adalah peningkatan produksi atau peningkatan sekresi hormon tiroid oleh kelenjar tiroid. Adapun pengertian lain menyebutkan hipertiroidisme adalah keadaan di mana kelenjar tiroid itu memproduksi hormon tiroidnya secara berlebihan. Dan keadaan ini biasanya terjadi akibat dari kerja kelenjar tiroid itu yang terlalu aktif. Kondisi ini dapat menyebabkan perubahan fisik dan perubahan mental yang disebut dengan tirotoksikosis. Dan berikut merupakan gambar dari hipertiroid. Dapat kita lihat ada terjadi pembengkakan pada leher atau pembengkakan pada kelenjar tiroid. Hal ini diakibatkan karena selanjutnya yaitu etiologi ataupun penyebab dari penyakit hipertiroid. Hipertiroidisme itu dapat terjadi akibat disfungsi dari kelenjar tiroid, hipofisis, dan hipotalamus. Peningkatan thyroid stimulating hormone atau TSH akibat malfungsi kelenjar tiroid akan disertai dengan penurunan thyroid stimulating hormone dan thyrotropin releasing factor atau TRF karena umpan balik negatif dari hormon tiroid itu terhadap pelepasan keduanya. Lalu ada hipertiroidisme akibat malfungsi dari hipofisis, memberikan gambaran kadar hormon tiroid hormon tiroid dan thyroid releasing faktornya itu yang tinggi. Lalu TRF-nya itu akan rendah karena umpan balik negatif dari hormon tiroid dan thyroid stimulating hormone. Lalu ada hipertiroidisme akibat malfungsi dari hipotalamus akan memperlihatkan hormon tiroid yang tinggi disertai dengan thyroid stimulating hormone dan thyrotropin releasing factor. Etiologi hipertiroid itu ada edema hipofisis, penyakit tumor jinak, kelenjar hipofisis, penyakit Graves atau toxicoglomerular diffuse, penyakit karena autoimun yaitu terbentuknya antibodi yang disebut thyroid stimulating immunoglobulin yang mengikat sel-sel tiroid. Ada juga kondisi tiroiditis atau inflamasi kelenjar tiroid yang biasanya disebabkan oleh bakteri seperti Streptococcus pathogenes, Streptococcus aureus, dan pneumonia yang menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid. Ada juga etiologi lain menurut Tarwoto dan teman-temannya tahun 2012. Konsumsi iodium yang berlebihan itu dapat meningkatkan sekresi hormon tiroid. Selain itu, terapi hipertiroid atau pemberian obat-obat hipotiroid untuk menstimulasi sekresi hormon tiroid jika penggunaannya yang tidak tepat. Lebih dari 95% kasus hipertiroid disebabkan oleh penyakit Graves
suatu penyakit tiroid autoimun atau antibodinya merangsang sel-sel untuk menghasilkan hormon yang berlebihan. Baiklah, saya Siti Aisyah Ramadhani akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai penyebab hipertiroid. Penyebab hipertiroid yang lainnya yang jarang terjadi selain dari penyebab penyakit Graves itu ada beberapa. Contohnya penyebab penyakit oleh toksisitas pada stroma multinodular. Lalu ada adenoma folikular fungsional, ada edema hipofisis pensekresi torotropin, ada tumor sel benih dan tiroiditis. Ini adalah beberapa penyakit yang jarang terjadi pada penyebab terjadinya penyakit hipertiroid. Manifestasi klinis atau gejala-gejala klinis yang ditemukan pada pasien penyakit hipertiroid itu ada beberapa dari Joko Muljanto tahun 2009. Itu adanya tidak tahan terhadap hawa panas, lalu pasien itu cepat lelah atau cepat capek, berat badannya itu turun, banyak makannya atau cepat terasa lapar. Lalu ada hiperdefekasi, kemudian rambutnya rontok, kulit basah atau cepat berkeringat, lalu juga mengalami tremor, mengalami hipertensi, lalu ditemukannya pasien hipertiroid itu mengalami gagal jantung, lalu ada aritmia, palpitasi, anemia, lalu juga pasien hipertiroid itu mengalami osteoporosis, lalu lehernya itu membesar, limfositosis, lalu mengalami nyeri tulang, silky hair, psikosis, lalu nervositosis, dan juga mengalami muntah. Selanjutnya, patofisiologi dari hipertiroid. Di sini bisa kita lihat dari skema patofisiologi yang kami paparkan, itu ada beberapa penyakit sebagai penyebab terjadinya penyakit hipertiroid pada seorang pasien. Ada tiroiditis, ada penyakit Graves, antibodi reseptor TSH merangsang aktivitas tiroid, dan juga penyakit nodul tiroid toksik nantinya akan mensekresi hormon tiroid yang secara berlebihan, karena hipertiroid itu adalah mensekresi hormon tiroid yang secara berlebihan, lalu akan menyebabkan hipertiroidisme. Jadi ada beberapa penyakit yang dapat menyebabkan hipertiroid dan mensekresi hormon tiroid yang secara berlebihan hingga menyebabkan hipertiroid. Lalu hipertiroid ini akan menyebabkan hipermetabolisme itu meningkat, lalu aktivitas simpatik itu berlebihan, lalu gerakan kelopak mata itu relatif lambat terhadap bola mata kita. Lalu dari hipermetabolisme yang meningkat itu akan menyebabkan penurunan berat badan, lalu menyebabkan ketidakseimbangan energi dengan kebutuhan yang ada di dalam tubuh, dan menyebabkan kelelahan. Lalu dengan penurunan berat badan yang kita alami dalam penyakit hipertiroid ini akan menyebabkan perubahan nutrisi yang kurang dari kebutuhan tubuh kita biasa. Lalu pada penurunan berat badan ini juga menyebabkan kurangnya informasi yang kita dapat, sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan yang kita dapat. Lalu hipertiroid ini juga menyebabkan yang tadi aktivitas simpatik yang berlebih, sehingga menyebabkan perubahan konduksi listrik jantung, menyebabkan beban kerja jantung itu meningkat, lalu mengalami aritmia, takikardia, dan menyebabkan resiko penurunan curah jantung. Dari hipertiroid ini juga menyebabkan yang tadi gerakan kelopak mata itu yang relatif lambat, hingga menyebabkan infiltrasi limfosit sel emas ke jar orbital dan otot-otot mata, lalu menyebabkan eksoftalmus, hingga menyebabkan resiko kerusakan integritas jaringan.
Selanjutnya, perbedaan antara hiper dan hipotiroid. Ini ada beberapa perbedaan yang bisa kita tandai terhadap pasien yang mengalami penyakit hipertiroid dan hipotiroid. Hipertiroid itu mengalami denyut jantung yang cepat, lalu tekanan darah itu tinggi, kulitnya lembab karena itu berkeringat banyak, kemudian juga tremor atau gemeteran, gelisah, nafsu makannya itu bertambah tetapi berat badannya itu nurun, kemudian sulit tidur, juga sering buang air besar dan sering mengalami diare, lalu cepat merasa kelelahan atau lemah, kemudian kulit di atas tulang keringnya itu menonjol dan menebal. Sedangkan hipotiroid itu denyut nadinya itu lebih lambat, suaranya serak, berbicara pun menjadi lambat, alis mata ini rontok, kelopak matanya lama-lama menurun, lalu tidak tahan terhadap cuaca dingin. Juga mengalami sembelit, penambahan berat badan, rambutnya itu kering, tipis dan kasar, kulit kering, bersisik, tebal, dan kasar. Lalu kulit di atas tulang kering itu juga mengalami menebal dan menonjol. Sedangkan pada hipotiroid itu matanya membengkak, memerah, dan menonjol, lalu matanya itu peka terhadap cahaya, mata seakan menatap karena dia tuh melotot gitu, seakan menatap, lalu juga sering mengalami kebingungan. Sedangkan pada hipotiroid itu mengalami sindrom terowong karpal, lalu juga sering mengalami kebingungan, mengalami depresi dan demensia. Terapi yang dapat dilakukan pada hiper dan hipotiroid. Hipertiroid itu kita bisa melakukan 3 terapi seperti terapi ablasi iodium radioaktif, lalu mengonsumsi obat-obatan anti tiroid seperti PTU dan carbimazole. Yang ketiga, dapat melakukan pembedahan tiroidektomi. Pada hipotiroid, kita bisa melakukan terapi sodium levothyroxine dan maxidoid. Sekian dari hasil presentasi dari kelompok 5 dengan judul Sistem Endokrin. Silap kata dan salah perbuatan itu kami mohon maaf. Apabila ingin bertanya bisa langsung di komentar pada channel video kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.